Akselerasi transformasi Polri ini dilakukan secara holistik atau sistemik. Jadi tidak lagi parsial atau secara pragmatis saja, tetapi kita bisa membuat kategori apa yang akan dilakukan, dan kita juga mengkategorikan baik secara pendekatan filosofis, geopolitik dan geostrategis, dari sisi pemolisian atau bagian operasionalnya, dan kita juga melihat dari berbagai aspek, serta terutama kita juga bersama para pemangku kepentingan lainnya untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi, dan ini berproses dan berkesinambungan atau sustainable. Jadi dalam konteks akselerasi reformasi Polri, secara filosofis tentu kita melihat pada apa hakikat polisi di dalam pemolisiannya, yaitu pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Atau juga boleh dikatakan polisi ini bagaimana bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Dan konteks ini tentu akan dikaitkan dengan Tribrata atau Catur Prastya. Bagaimana polisi dilihat secara institusi, secara fungsi, dan secara petugas. Pada Tribrata dan Catur Prastya kita bisa melihat apa yang dideklarasikan, bahwa dalam Tribrata itu kami polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi artinya sebagai patriot dan orang yang bertakwa atau orang yang beriman kepada Tuhan. Karena semua ini tentu kita sebagai orang beriman percaya bahwa Tuhan itu juga ikut berperan serta dalam berbagai hidup dan kehidupan manusia. Yang kedua adalah menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Karena ini mau tidak mau menunjukkan bahwa hakikat atau aset utama bangsa ini ada pada sumber daya manusia. Dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini menunjukkan suatu negara yang demokratis, menunjukkan negara yang Pancasilais. Dan kita semua sadar bahwa hukum itu refleksi dari peradaban dengan terwujud dan terbenarnya keteraturan sosial. Dan yang ketiga adalah senantiasa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Jadi konteks senantiasa itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan bela rasanya bagi kemanusiaan. Tentu tadi kalau dikatakan dengan keikhlasan, artinya kita semua sadar bahwa dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban atau keteraturan sosial. Kata Immanuel Kant, ketika tidak ada keikhlasan maka kita semua juga dikatakan amoral. Maka ketika kita mendeklarasikan bahwa akselerasi transformasi Polri ini merupakan gerakan moral dan gerakan sosial, ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Orang yang bermoral itu kesadaran. Orang yang sadar itu tanggung jawab dan disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah pada Catur Prastya kita juga melihat mendeklarasikan sebagai insan bayangkara. Kehormatan saya adalah berkorban. Kehormatan itu, mohon maaf kalau saya sampaikan dalam bahasa Jawa, sedumuk bathuk senyari bumi, pecaing dodo utaing ludiro, pegating jonggo, pecating sukmo, sun lakoni. Jadi ini menjadi satu kehormatan kalau berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Semua gangguan keamanan baik yang tangible maupun intangible itu kontraproduktif. Padahal tadi dikatakan bahwa dalam masyarakat modern dan demokratis untuk bisa tumbuh dan berkembang perlu ada produktivitas. Dan ini semua juga harus dilakukan. Bagaimana produktivitas ini bisa berjalan, artinya ini juga menunjukkan anti premanisme. Kebijakan-kebijakan pemimpin semua ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dan saya juga menyampaikan bahwa yang kedua adalah menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Ini yang sangat penting, bahwa manusia ini adalah aset utama bangsa, dan ini dibangun demokratis dengan berdebat, dengan diskusi, dengan mencari akar masalah, bukan perintah, bukan model otoriter, model feodal, model baku, itu tidak ada. Kita diskusi, kita mencari akar masalah.
Kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana keutamaan ini bisa dilaksanakan. Dan juga polisi menjamin kepastian berdasarkan hukum. Ini konteksnya adalah supremasi hukum, ini juga refleksi dari demokrasi. Dan adalah memberi perasaan tentram dan damai. Artinya keamanan dengan rasa aman, dengan rasa yang nyaman, asri dan ngangen. Nah, konteks seperti ini secara filosofis, mungkin orang marah, ngomong-ngomong saja, nggak bisa langsung jalan berat ngapur-ngapuran itu berarti ada kepentingan dan tidak berpikir secara holistik atau sistemik. Jadi harus berpikir holistik dan sistemik, bisa membuat model, bisa memahami makna di balik gejala fakta atau fenomena, dan juga berpikir konseptual atau teoretikal, berpikir secara helikopter view, bukan lari-lari di labirin, atau juga bisa melihat berbagai pendekatan. Nah, pada konteks ini tentu kita semua bersama-sama mari kita lakukan sebagai gerakan moral, karena kita ini bertanggung jawab sebagai anak bangsa. Mau tidak mau, kita juga secara operasional melihat pemolisian. Kita mengembangkan yang namanya smart policing. Bagaimana kita semua menghadapi era digital, era kenormalan baru, tapi kita juga masih memerlukan model-model konvensional. Jadi smart policing atau pemolisian yang fungsional. Pemolisian itu adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa. Nah, konteks inilah yang harus dilakukan. Bagaimana kita semua juga bisa melakukan, bagaimana agar polisi ini bisa melakukan harmoni antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing. Electronic policing itu adalah model pemolisian di era digital, artinya membangun back office yang nantinya menjadi sentra pelayanan publik, sehingga pelayanan baik pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan kemanusiaan ini bisa berjalan atau berstandar prima karena ada sistem online, sistem baik berbasis elektronik, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Dan juga kita semua juga bisa melakukan bahwa di dalam electronic policing didukung dengan aplikasi-aplikasi atau application yang berbasis pada artificial intelligence dan juga dibangun berdasarkan dengan network atau networking yang juga berbasis pada IoT atau Internet of Things, dan semua itu menghasilkan algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual atau hal-hal lain yang bisa merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi, serta ini bisa diakses real time, on time, dan anytime. Dan selanjutnya kita semua juga sadar bahwa perlu membangun forensik policing karena ini era kenormalan baru, era post-truth, era hoax, era penyesatan, era banyak kepentingan. Nah, konteks ini tentu kita melihat ke Indonesia, bagaimana menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Karena Indonesia masyarakat yang majemuk, banyak dengan primordialisme yang bisa digunakan untuk mencari legitimasi dan solidaritas. Era post-truth banyak penyesatan, banyak hoax, banyak hal pembenaran. Nah, konteks ini tentu kita bagaimana forensik policing bisa membongkar, bisa mengatasi berbagai hal yang kontraproduktif sesuai dengan apa yang dideklarasikan dalam Tribrata maupun Catur Prasetya tadi. Nah, tentu bagaimana secara operasional ini pemolisian tentu dibangun seperti apa. Kalau kita melihat ranah atau arena kerja polisi ada pada birokrasi dan juga pada ranah atau arena masyarakat. Ya, kalau saya mengatakan di dalam birokrasi tentu dimulai dari kepemimpinan. Di semua para pemimpin dan kepemimpinannya semua memiliki kebijakan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban yang merupakan implementasi daripada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Yang kedua adalah bidang administrasi. Di bidang administrasi ini termasuk bagaimana menjalankan prinsip-prinsip atau pokok-pokok manajerial yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pengendalian. Dan kita juga bisa mengembangkan pada penyiapan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pendidikan, penggunaan penempatan, perawatannya, bahkan saya pengakhiran dinasnya. Kemudian kita semua di bidang administrasi atau bidang kaitannya dengan penggunaan logistik. Sumber daya logistik ini baik untuk institusional atau untuk petugas atau kelompok dan perorangan. Kemudian kita juga menggunakan anggaran baik yang budgetar maupun non-budgetar. Dan di ranah masyarakat kita kaitkan dengan bagaimana untuk membangun kemitraan. Kita bersama-sama. Karena dengan kemitraan ini kita bisa menunjukkan bahwa ada kesejajaran. Bagaimana polisi juga berusaha memahami bagaimana polisi bisa menjadi panutan atau role model
dan juga mengembangkan implementasi pemolisian sesuai dengan konteks atau corak masyarakat dan kebudayaannya. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam masyarakat, ini juga bagaimana memberikan pelayanan kepada publik, baik pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan tadi yang prima. Atau kita boleh mengatakan ini konteksnya adalah bagaimana cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses, dan menunjukkan anti korupsi, kreatif breakthrough. Dan kita semua juga bisa melakukan banyak hal, yaitu dalam konteks yang berkaitan dengan untuk networking, karena kita selalu harus mencari teman, mencari bagaimana melihat kebaikan. Karena polisi konteksnya ini adalah pada konteks demokrasi, yaitu mewujudkan supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak, transparan, akuntabel. Kemudian kita juga berorientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta ada pembatasan dan pengawasan kewenangan. Nah, konteks ini semua diimplementasikan, dioperasionalkan. Nah, tentu kita semua juga di dalam akselerasi transformasi Polri. Mungkin banyak orang yang mengatakan omong-omong aja. Ini tidak bisa, sekarang hanya pragmatis. Yang salah dihukum, ditindak. Karena kelak negara demokrasi ini bukan main hakim sendiri, bukan dengan peradilan sosial. Tapi polisi menegakkan hukum atau hukum ditegakkan adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Agar juga jangan ada hal-hal yang kontraproduktif, tetapi ini mendukung produktivitas. Semua ini juga dilakukan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan, supaya membangun budaya tertib. Di kita juga adalah berkaitan dengan bagaimana ini memberikan suatu kepastian, dan satu lagi adalah untuk mengedukasi karena mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kalau dikatakan banyak hal, dan inilah yang dilakukan tadi yang Pak sampaikan, mulai dari kepemimpinan, dari organisasinya, dari sumber daya manusianya, dari sistem-sistem yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, bagaimana sistem kontrol atau pengawasan, teknologi, media, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pada konteks lembaga pendidikan tentu ini semua berbasis moral dan literasi. Karena kenapa literasi penting? Karena perilaku organisasi merefleksikan dari kualitas literasinya. Literasi bukan hanya sebatas baca tulis, tapi bagaimana perubahan mindset. Nah, konteks ini tentu bagaimana proses pengembangan atau implementasi ini semua berbasis pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial, khususnya juga yang berkaitan dengan keteraturan sosial, kaitan dengan hukum, penegakan hukum dan keadilan, kaitan dengan masalah kejahatan baik konvensional, kontemporer, transnasional, extraordinary, dan kejahatan lain, bahkan kriminal pun juga bisa ditangani. Karena kita harus berpikir transformatif, bagaimana untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, konteks ini semuanya juga dalam konteks kaitannya ilmu kepolisian juga mempelajari tentang pemolisian, model pemolisian yang bisa berbasis wilayah, berbasis fungsi, atau berbasis dampak masalah. Banyak hal seperti hanya smart policing, electronic policing, forensic policing, art policing, border policing, maritime policing, dan banyak hal lain yang bisa dikembangkan. Dan ini perlu juga kreatif breakthrough atau terobosan-terobosan kreatif yang kita juga konteksnya bagaimana bisa menyesuaikan dengan corak masyarakat, kebudayaan, dan situasi dan kondisinya. Nah, konteks ini semuanya adalah bagaimana kita semua tidak hanya siap gerak, baik gerak, siap gerak, tetap gerak, berubah gerak, bukan itu, tetapi ada proses yang kita memerlukan suatu pengawasan, pengendalian juga bersama-sama. Karena ketika hanya memikirkan kejelekan, kesalahan, atau mencari-cari kesalahan saja, ini tidak membangun peradaban. Ini akan mengembang menjadi kebencian. Kalau ada kebencian, maka kita semua tidak bisa melihat sisi baik. Karena ada yang salah, ada yang kasus, ya tidak, ada aturannya, ada hukumnya. Semua bisa mengawasi. Ini era digital dan ini negara demokrasi, bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan, tetapi menunjukkan kualitas peradaban, kualitas literasi. Karena sesuatu yang literasinya rendah tentu tidak bisa diharapkan melakukan akselerasi atau juga untuk transformasi. Karena transformasi tadi saya katakan berani belajar dan memperbaiki selama masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depannya